Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya. Asli kok nggak ada embosnya. Gak masalah. Asli Lu nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno. Mana Dumatno? Dumatno nanti. Asli atau enggak kan? Udah. Ini menentukan. Saya ke topi merah dulu, memang belum Ini bicara. menentukan. Silakan, Mas. Oke. Boleh Mas Anda topi ke depan. merah. Man, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Sudah selesai. Oke, silakan. Jangan ke Dumatno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau Anda selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Ma. Artinya gini, yang punya Dian Sandi pun Anda mau mengklaim asli dong. Ya itu asli juga. Hah? Maksudnya gini, asli maksudnya gini. Gimana? Asli itu gimana? foto yang dari, jadi kalau misalnya gini, kebetulan ijazah saya dari UGM persis sama-sama. Ini ijazahnya Jokowi, bukan ijazah kita. gelap. Ya, jadi kalau itu di foto pakai kamera apapun, pakai kamera handphone, itu pasti tetap nggak kelihatan secara kasat mata. Yang Harus dimasalahkan dengan teknik- ijazahnya Jokowi, teknik bukan algoritma. ijazah yang lain. Gitu. Nah, tetapi kalau scan ijazahnya itu pasti kelihatan. Nah, iya. Itu pasti Katanya kelihatan. scan. Katanya scan. Ini scannya siapa? Seget. Ini Padahal skannya sama siapa? satu angkatan. Ini scannya Satu bukan. angkat. Ya, oke. Minggu lalu Anderson mengatakan Sama, saya ini sampaikan scannya ini. Jokowi. Saya tampilkan Ini scannya Jokowi. Kesan Jokowi sama Ini scannya tampilkan Jokowi bukan. Yang mana? Kasihan rakyat bersuara. Kasihan Mas Aiman. Udah menampilkan, udah ngasih Anda nggak berani Scannya Jokowi menampilkan mana? bahwasanya Dumatno itu adalah Jokowi. Mana? Nggak ada dengan itu. Jadi kita sepakati bahwa Saya pakai apa biasa yang yang dianalisis ini bukan dari scan yang diklaim asli Saya oleh punya Bang saya. Andi Azwar. Berarti Itu palsu. aja. Bohong. Sayang sekali. iya. Sayang sekali. Scan ini dari saya. Bohong. Iya, iya, Oh, tapi udah ini yang bukan. lain, nggak ada Manju masalah. Ini dari Siapa? scan. Saya punya saya. Ada nggak file-nya? Ada nggak? Yang file tadi itu. Mana? Ini udah bisik-bisik ya. Yang punya kita tadi. Talk the talk aja nih. Ini talk the talk of the talk. Oke. Oke, baik. Iya, iya. Ini yang dari scan asli. Ya, saya punya saya. Scan asli Mantiok punya. ada garis merahnya. Ada garis merah. Menurut topi merah, Yang dikatakan yang dikatakan itu talk the talk. Talk the talk of the talk. Petok. udah. Petok. Silakan, topi merah, silakan. Ya. Oke, memang di sini memang terlihat ada garis merahnya, tetapi kita bisa lihat juga di sini ada merah, di sini Ada juga merah ada juga merah, tuh di sini bawah. ada juga merah. artinya Artinya di sini adalah bisa jadi ini adalah efek dari tone mapping yang ekstrim. bukan dari capnya. Saya nggak bisa. Belum tentu dari belum capnya? tentu ya. Nggak bisa Oke. memastikan. Tapi ini belum tentu juga dari capnya karena memang Oke. Iya, efek iya. dari tone mapping yang ekstrim itu memang bisa menimbulkan bercak bias kayak gitu. Oke, silakan. Iya. Saya kasih logika sederhana. Dua ya. Satu, kita dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Selamat datang di GBK News, menyajikan berita terkini, cepat, dan terpercaya untuk Anda. Berikut informasi terbaru yang kami rangkum hari ini. Ada satu perubahan besar dalam polemik ijazah Joko Widodo yang mulai terlihat jelas beberapa hari terakhir. Dulu kubu yang mempertanyakan ijazah tampil agresif, terus menyerang, terus membuka analisa baru, terus mendorong pembuktian. Tapi sekarang muncul situasi yang justru membuat publik bertanya-tanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa malah meminta agar kasus yang berjalan dihentikan. Dan respons polisi terhadap permintaan itu langsung menjadi sorotan nasional. Disinilah publik mulai membaca sesuatu yang lebih dalam. Karena dalam psikologi politik, perubahan arah sikap secara tiba-tiba hampir selalu memunculkan pertanyaan besar. Apalagi selama ini kedua tokoh tersebut dikenal sangat vokal dalam isu ijazah Jokowi. Mereka aktif muncul di podcast, televisi, media sosial, bahkan analisa forensik digital terus dipublikasikan. Tapi sekarang muncul permintaan penghentian perkara, dan itu mengubah suasana secara drastis. Polda Metro Jaya sendiri tidak langsung mengiyakan permintaan tersebut.
Bahkan Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto justru mempertanyakan alasan penghentian perkara dan meminta kubu Roy serta Dr. Tifa memahami mekanisme hukum yang berlaku. Kalimat polisi ini sederhana, tapi efeknya besar karena publik menangkap nada yang berbeda. Polisi seolah ingin mengatakan bahwa perkara ini bukan sekedar bisa dihentikan berdasarkan keinginan salah satu pihak. Ada prosedur, ada mekanisme, ada syarat hukum, dan ketika polisi bicara seperti itu di ruang publik, persepsi masyarakat langsung bergerak liar. Sebagian mulai bertanya, apakah tekanan hukum mulai terasa? Sebagian lagi berpikir, apakah ada strategi baru yang sedang dimainkan? Dan sebagian lagi justru melihat ini sebagai tanda bahwa kasus sudah masuk fase yang lebih serius daripada yang terlihat di media sosial. Sekarang kita masuk ke analisa yang lebih tajam. Kalau kita lihat polanya, polemik ijazah Jokowi sebenarnya sudah melewati banyak fase. Awalnya fase tuduhan, lalu fase pembuktian, kemudian fase perang forensik digital, setelah itu fase gugatan hukum. Sekarang masuk fase kriminalisasi dan perlindungan hukum. Dan di fase inilah situasi berubah total. Karena ketika sebuah isu masih berada di level opini publik, semua orang bisa bicara bebas. Tapi ketika mulai masuk ke proses hukum pidana, taruhannya berbeda. Ada status hukum, ada resiko pidana, ada kemungkinan konsekuensi nyata. Disinilah publik mulai melihat perbedaan besar antara narasi media sosial dan realitas hukum. Selama ini ruang digital membuat semua orang terlihat percaya diri. Analisa dibuat di YouTube, presentasi dibuat di studio TV, potongan gambar diperbesar, dokumen dianalisa, semua terlihat dramatis dan meyakinkan. Tapi hukum bekerja berbeda. Hukum tidak bekerja berdasarkan viralitas, tidak bekerja berdasarkan jumlah view, tidak bekerja berdasarkan siapa paling lantang. Hukum bekerja berdasarkan pembuktian prosedural. Dan mungkin di titik inilah tekanan mulai terasa bagi semua pihak yang terlibat. Yang menarik lagi adalah bagaimana publik sekarang mulai terbelah bukan hanya soal ijazah, tapi soal posisi Roy Suryo dan Dr. Tifa sendiri. Ada yang melihat mereka sebagai figur kritis yang sedang memperjuangkan transparansi. Ada yang melihat mereka mulai terjebak dalam konsekuensi hukum dari narasi yang dibangun terlalu jauh. Ada juga yang menilai permintaan penghentian perkara justru bertolak belakang dengan semangat awal mereka yang selama ini minta pembuktian terbuka. Dan kontradiksi inilah yang membuat publik semakin penasaran. Sekarang kita tarik lebih dalam lagi, kasus ini sebenarnya sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada polemik ijazah. Ini sudah menjadi simbol perang persepsi nasional. Setiap pihak mencoba mempertahankan legitimasi masing-masing. Roy Suryo dan Dr. Tifa membangun legitimasi sebagai pihak yang mempertanyakan transparansi. Polisi membangun legitimasi sebagai penegak prosedur hukum. UGM membawa legitimasi akademik, Jokowi membawa legitimasi sebagai mantan presiden yang merasa difitnah. Dan publik dipaksa memilih siapa yang paling dipercaya. Masalahnya di era digital sekarang kepercayaan publik tidak lagi ditentukan oleh institusi semata. Ia ditentukan oleh emosi, algoritma, dan pengulangan narasi. Itulah kenapa isu ini terus hidup meski sudah berkali-kali disentuh proses hukum dan klarifikasi institusi. Karena yang dipertarungkan sekarang bukan hanya dokumen tapi persepsi kolektif masyarakat. Yang paling menarik justru respons polisi kali ini tidak bernada emosional. Polisi tidak menyerang balik secara keras, tapi justru melempar pertanyaan sederhana. Kenapa harus dihentikan? Dan kadang pertanyaan sederhana seperti itu justru jauh lebih kuat dampaknya di ruang publik. Karena pertanyaan itu otomatis memunculkan spekulasi baru. Apakah ada kekhawatiran? Apakah ada strategi hukum? Apakah ada tekanan? Atau justru ini langkah taktis untuk mengubah posisi di mata publik? Semua spekulasi itu sekarang hidup bersamaan di media sosial. Dan inilah wajah baru politik digital Indonesia, satu pernyataan politik. Dan inilah wajah baru politik digital Indonesia, satu pernyataan polisi bisa berubah menjadi bahan analisa berhari-hari. Satu kalimat pendek bisa memicu ribuan konten reactions, debat live, hingga perang komentar. Yang lebih berbahaya sebenarnya bukan pada benar atau salahnya pihak tertentu, tapi pada efek jangka panjangnya terhadap kepercayaan publik terhadap hukum dan informasi. Karena semakin lama polemik ini berjalan tanpa titik akhir yang benar-benar diterima semua pihak, semakin besar pula resiko publik masuk ke kondisi terus kolaps
atau runtuhnya kepercayaan. Orang mulai percaya hanya pada narasi yang sesuai keyakinannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, fakta apapun akan sulit diterima secara objektif. Mungkin inilah kenapa polemik ijazah Jokowi terus memanas sampai hari ini. Karena yang sedang bertarung bukan hanya kubu pro dan kontra, tapi juga ego politik, legitimasi hukum, kredibilitas institusi, dan perang pengaruh di ruang digital Indonesia.